Coba bayangkan jika kamu dikurung di sebuah ruangan kecil, tidak ada jendela, tidak ada jam, tidak ada malam atau siang. Di sana hanya ada lampu yang terus menyala dan satu aturan lagi, kamu tidak boleh tidur. Di dalam satu ruangan ini, kamu itu bersama 4 orang lainnya dan semua dalam kondisi yang sama. Awalnya kalian itu bercanda, saling bicara, mencoba menghabiskan waktu, tapi hari demi hari berlalu, tubuh kalian mulai merasa berontak. Pikiran kalian mulai kabur dan saat malam yang gak pernah datang, sesuatu di dalam dirimu mulai berubah. Ini bukan sekedar eksperimen biasa, ini adalah upaya manusia untuk melawan kodrat biologisnya sendiri. Sebuah proyek rahasia yang katanya dilakukan oleh Soviet untuk menciptakan tentara yang tidak membutuhkan tidur, tapi yang muncul bukannya pahlawan, melainkan monster menakutkan. Kali ini, Alkasus akan membedah kisah yang paling sering dianggap nyata meskipun sebenarnya itu nggak pernah terbukti ada. Inilah Russian Sleep Experiment. Halo semuanya, selamat datang di Alkasus dengan aku Bielsa. Dan kali ini aku akan mencoba membahas sesuatu yang berbeda dan mungkin cukup mengerikan. Ya, kalau misalkan kalian penakut, kalian gak usah nonton ini. Karena di pertengahan video ini nanti akan ada banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Dan aku juga ingin mencoba memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian tapi di akhir video. Seperti biasanya aku disclaimer dulu ya, bahwa di sini tuh aku bukan ahli psikolog, aku juga bukan ahli kesehatan mental. Semua berita dan cerita yang aku sampaikan di sini itu adalah hasil dari bahan bacaanku sendiri yang sudah aku rangkum dan aku jadikan konten. Jadi yang nggak ada niatan apa-apa dalam pembuatannya. Dan tonton videonya sampai habis. Kalau misalkan kalian belum subscribe ya di subscribe dulu lah biar tambah keren gitu kan ya. Jadi nggak usah basa-basi lagi. Mari kita bahas. Russian Sleep Experiment adalah salah satu cerita horor paling viral di internet yang sering disalahartikan sebagai peristiwa nyata. Kisah ini tuh pertama kali ya muncul pada tahun 2010 di situs Creepypasta Wiki, diposting oleh pengguna anonim bernama Oranye Soda. Cerita itu berbentuk narasi fiksi yang sangat detail dan menyeramkan, seolah-olah ini tuh berasal dari arsip rahasia Soviet. Namun tidak ada bukti sejarah atau mungkin dokumen resmi yang mendukung keaslian cerita ini. Meski demikian, cerita tersebut berhasil memikat jutaan orang di seluruh dunia karena kedalaman narasinya dan juga nuansa realistisnya. Dan juga latar belakang yang seolah-olah terlihat ilmiah. Di dalam cerita tersebut, 5 tahanan politik Uni Soviet itu dikurung di dalam ruangan eksperimen tertutup dan diberi paparan gas stimulan eksperimental, yaitu untuk mencegah mereka tidur selama 15 hingga 30 hari. Eksperimen ini tuh disebut dilakukan pada tahun 1940-an oleh militer Uni Soviet dengan harapan ya menciptakan tentara super yang tidak membutuhkan tidur. Awalnya para subjek itu tampak normal meski mulai menunjukkan gejala kelelahan dan paronia. Namun setelah 9 hari mereka itu mulai mengalami gangguan-gangguan mental akut. Ada salah satu subjek yang berteriak terus-menerus hingga pita suaranya itu robek. Sementara yang lain itu mulai mencapik-capik tubuh mereka sendiri dan memakan bagian tubuh mereka sendiri. Cerita ini tuh mencapai klimaksnya pada saat peneliti itu memutuskan untuk menghentikan eksperimen dan juga memasuki ruangan hanya untuk menemukan kondisi yang mengerikan. Tubuh yang tercapik, kotoran yang dioleskan ke dinding, dan bahkan subjek yang masih hidup itu dalam kondisi tidak manusiawi. Ketika ditanya mengapa mereka tidak ingin keluar, salah satu dari mereka itu menjawab, "Kami adalah yang disembunyikan oleh tidur dalam diri manusia." Kisah ini ya, itu dengan cepat menyebar luas di berbagai platform, mulai dari forum-forum internet seperti Reddit hingga YouTube. Dan cerita ini itu juga menjadi salah satu creepypasta paling terkenal sepanjang masa. Banyak orang yang awalnya mengira bahwa cerita ini tuh nyata, terutama ya karena penggunaan bahasa yang kaku dan juga gaya penulisan seperti dokumen-dokumen resmi. Namun faktanya, tidak ada catatan sejarah atau mungkin dokumen dari Uni Soviet yang menunjukkan bahwa eksperimen seperti ini itu pernah dilakukan.
Foto yang sering dikaitkan dengan cerita ini itu adalah sosok menyeramkan dengan mata kosong dan juga kulit mengelupas. Ternyata itu adalah foto dari boneka Halloween bernama Spasm. Aku nggak tahu gimana cara bacanya ya. Kalian bisa baca sendiri. Dan sudah pasti itu juga bukan korban eksperimen. Meskipun ini fiktif, Russian Sleep Experiment itu berhasil membangkitkan diskusi luas tentang batas-batas etika dalam eksperimen ilmiah. Ketakutan manusia terhadap kegilaan serta kerapuan jiwa dalam kondisi yang sangat ekstrim itu sangat menjadi metafora dari sisi tergelap rasa ingin tahu manusia dan keinginan untuk menaklukkan kodrat biologisnya sendiri. Dengan menggabungkan unsur sejarah, sains, dan juga horor psikologis, cerita ini tuh menjadi simbol dari kekuatan cerita digital modern yang bisa menipu, memikat, dan juga meninggalkan bekas di benak banyak orang. Bahkan ya setelah mereka tahu bahwa itu hanyalah cerita fiksi. Kalau kita membahas secara ilmiah ya, efek kurang tidur itu telah dipelajari secara luas dalam eksperimen nyata yang jauh lebih etis dan juga terkontrol. Salah satu kasus terkenal itu adalah eksperimen oleh Randy Gardner pada tahun 1964, di mana dia itu secara sukarela tidak tidur selama 11 hari berturut-turut. Hasilnya itu menunjukkan bahwa kurang tidur dalam jangka waktu ekstrim itu dapat menyebabkan gangguan persepsi, halusinasi, dan juga gangguan konsentrasi. Dan hal itu juga bisa menghilangkan memori jangka pendek. Namun tidak ditemukan efek permanen pada Gardner. Dan dia itu pulih sepenuhnya setelah dia itu tidur normal kembali. Di dalam dunia medis, kurang tidur yang ekstrim itu juga dikaitkan dengan penurunan fungsi imun, peningkatan hormon stres, dan juga bahkan resiko kematian jika terjadi dalam waktu yang sangat panjang tanpa intervensi. Hewan percobaan yang dipaksa tetap terjaga dalam waktu yang sangat lama itu mengalami kerusakan organ dan juga sistem tubuh yang berujung pada kematian. Kondisi ini itu dikenal sebagai fatal familial insomnia. Dalam kasus langka pada manusia, di mana penderitanya itu secara genetik itu tidak mampu tidur hingga akhirnya meninggal dunia. Namun, tidak ada eksperimen resmi yang membuktikan bahwa seseorang yang tidak tidur selama 2 minggu itu bisa berubah menjadi makhluk liar atau kehilangan identitas seperti dalam Russian Sleep Experiment. Efek psikologis itu memang nyata dan serius, namun ya tidak sefantastis atau sebrutal yang digambarkan dalam cerita-cerita tersebut. Cerita ini itu meskipun tidak nyata itu berhasil memadukan ketakutan manusia akan kegilaan eksperimen rahasia dan juga kekuatan otak di dalam keadaan yang cukup ekstrim. Dan hal itu juga menjadikannya legenda modern yang nggak mudah dilupakan. Lalu pertanyaannya, jika cerita ini sepenuhnya fiksi, mengapa begitu banyak orang percaya bahwa Russian Sleep Experiment itu benar-benar terjadi? Jawabannya itu terletak pada cara kerja otak manusia dalam menerima dan memproses narasi yang mengandung unsur minimally counterintuitif, yakni cerita yang hampir realistis tapi diselipkan 1 atau 2 elemen yang sangat ekstrim. Dan hal ini tuh akan membuat cerita terasa lebih menggugah dan juga membekas di benak banyak orang. Secara psikologis ya, manusia tuh memiliki kecenderungan untuk tertarik pada kisah yang mengandung unsur gelap dan tabu, terutama yang berkaitan dengan eksperimen rahasia, kegilaan, dan juga pelanggaran moral. Kombinasi ini tuh menurutku menghadirkan efek yang disebut sebagai dark curiosity, keingintahuan terhadap hal-hal yang sebenarnya tuh membuat kita takut. Ditambah dengan latar Soviet yang terkenal dengan rahasia dan juga eksperimen militernya di masa lalu. Cerita ini tuh terasa seperti kemungkinan yang tidak terlalu jauh dari kenyataan. Internet itu sangat turut memperkuat ilusi kebenaran cerita ini. Karena Russian Sleep Experiment itu disebarkan melalui forum-forum anonim, situs arsip digital, dan bahkan juga dijadikan video dokumenter palsu di YouTube. Di sana tuh banyak banget ya orang yang tidak bisa membedakan antara narasi fiksi dan juga fakta. Visual menyeramkan yang diambil dari boneka atau rekayasa CGI itu makin memperkuat sugesti bahwa eksperimen itu benar-benar pernah ada atau pernah terjadi. Pada akhirnya, kekuatan utama Russian Sleep Experiment itu bukan pada faktanya, tapi juga pada kemampuan narasinya untuk menjelajahi ketakutan kolektif kita bahwa di balik rasa ngantuk itu ada sisi gelap dari sisi kemanusiaan yang selama ini ditekan oleh tidur. Dan jika tidur diambil dari manusia, maka monster sejatinya bisa muncul. Refleksi terakhir yang perlu kita rangkum adalah bahwa cerita-cerita seperti ini tuh mengajak kita untuk berpikir ulang tentang batas-batas antara fiksi dan juga kenyataan.
Dalam dunia yang penuh dengan informasi dan manipulasi digital saat ini, apa yang kita percaya itu kadang lebih dibentuk oleh emosi dan juga sensasi daripada bukti dan juga logika. Russian Sleep Experiment adalah pengingat bahwa bahkan kebohongan, jika disampaikan dengan cukup detail dan disebarkan secara meluas, itu bisa hidup seperti kebenaran. Maka pertanyaannya adalah bukan hanya apakah ini nyata, tapi juga mengapa kita ingin percaya bahwa ini adalah nyata. Itu adalah sedikit cerita dari Russian Sleep Experiment. Maaf kalau misalkan penyampaianku tuh agak cepet ya, nggak tahu kenapa ya, nggak kayak biasanya aja gitu aku menyampaikan ini. Mungkin karena terlalu semangat gitu lah ya. Dan kalau misalkan kalian ingin membaca ini dapat dari mana, kalian nanti bisa lihat sendiri di deskripsi, kalian bisa tahu sumbernya dari mana. Dan sekali lagi di sini aku bukan ahli psikolog, aku juga bukan ahli kesehatan. Ini adalah pure aku pengen menceritakan sedikit tentang Russian Experiment, atau mungkin kalian bisa membayangkan sendiri bagaimana kalau misalkan kalian itu berada di posisi atau berada di titik kalian itu bukan diri kalian sendiri. Jadi di sini sama sekali nggak ada niatanku untuk ngajak kalian harus melakukan eksperimen ini gitu ya. Jangan bodoh lah ya. Jadi orang ini hanya cerita fiksi dan memang dikemas untuk menjadi cerita yang sangat-sangat terlihat realita atau real gitu kan ya. Ya mungkin itu aja lah ya. Kalau misalnya kalian punya komentar tentang ini, kalian punya opini tentang ini, kalian silahkan komentar aja di bawah ini. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye.